4 orang yang merupakan pelaku pengajuan kredit fiktif pada sebuah bank milik negara di Kabupaten Malang ditangkap petugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Aksi yang dilakukan keempat pelaku ini mengakibatkan kerugian hingga miliaran rupiah. 4 pelaku yang ditangkap petugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang masing-masing berinisial YW, IPS, AIW, dan ES. Keempat pelaku terbukti melakukan pengajuan kredit fiktif usaha rakyat di Kabupaten Malang. Para pelaku berkomplot dan saling berbagi peran dalam pengajuan ini. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang mengatakan, awalnya pengajuan kredit usaha rakyat atau KUR tersebut diprakarsai oleh Mantri IPS yang mengusulkan calon debitur kepada pemutus kredit YW, sedangkan calon debitur diperoleh dari jasa calo AIW dan ES. Dalam prakteknya, proses pencarian dana kredit usaha rakyat dan kredit usaha pedesaan rakyat dilakukan tanpa prosedur proses 5C di pihak bank sejak 2021 silam. Dari hasil audit keuangan diketahui total kerugian negara akibat kasus ini mencapai 4.400 juta rupiah. Kepada petugas, pelaku mengaku hanya memberi kompensasi kepada debitur palsu senilai 500.000 hingga 2 juta rupiah saja, sementara hasil pencairan senilai lebih dari 4 miliar rupiah dikorupsi rame-rame. Keempat pelaku kini mendekam di Rutan Loworu, Kota Malang menunggu persidangan. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman di atas 20 tahun penjara. Dari program kredit usaha rakyat dan kredit usaha pedesaan rakyat, tersangka IPS selaku pemrakarsa kredit atau Mantri sepakat mengusulkan calon debitur kepada pemutus kredit, yakni tersangka YW selaku kepala pada salah satu bank plat merah tersebut, yang calon debiturnya berasal dari pihak ketiga atau calo, yaitu tersangka AIW dan tersangka ES. Pihak ketiga tersebut adalah yang menyiapkan segala dokumen administrasi dalam pengajuan KUR dan pada bank plat merah yang kemudian bekerja sama dengan pihak internal bank dengan tidak mengedepankan asas 5C yang seharusnya diterapkan oleh pihak bank agar tidak terjadi kebocoran dana KUR dan dana KUPRA yang disalahgunakan oleh keempat tersangka IKS, AIW, dan ES. Kemudian tersangka YW tidak melakukan verifikasi dan validasi dalam pengajuan kredit tersebut yang diajukan oleh tersangka KS, yang di dalamnya disertai dokumen-dokumen palsu atau fiktif yang disiapkan oleh tersangka AW dan tersangka ES, sehingga para calon debitur hanya diberikan kompensasi atas pemberian dokumen pribadi tersebut dengan angka yang bervariasi antara Rp500.000 hingga Rp2 juta, yang kemudian dari pencairan dana KUR tersebut dinikmati oleh tersangka IKS, IPS, AIW, dan ES. Bahwa tersangka YW selaku pemutus kredit pada masing-masing analis kredit yang dilakukan Mantri tersangka IPS dan menyetujui atau memutuskan untuk memberikan kredit serta mencairkan kredit seluruhnya. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan keuangan negara, kantor akuntan publik, hasil kerugian negara sebesar Rp4.400 juta. Simon Alfredo melaporkan.